Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ikhya online yang saya cintai, para penyimak ngaji Ikhya dimanapun berada, mari kita ngaji Kitab Ikhya mingguan seperti biasa pada malam Jumat. Pada malam hari ini kita akan ngaji spesial karena malam ini adalah malam khataman Kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Tapi sebelum itu saya mau ngecek apakah suara cukup baik teman-teman, karena malam ini wifi di rumah saya lagi down, jadi kita memakai koneksi melalui paket data ya. Apakah kualitas gambar maupun suara oke, teman-teman semua? Baik, mari kita khataman malam ini, khataman Kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini ya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahi azwajihi wa itratihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina ila yaumiddin, wa ila arwahi al-awliya'i wa syuhada'i wa salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adana barakati wa nafa'ana bi'ulumih, wa ila arwahi al-ulama'i salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adana barakati wa nafa'ana bi'ulumih wa amadana bimadadih, wa ila arwahi المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بري وبحري عدد ما كان وما يكون، خصوصا إلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى، وإلى أرواح مؤسسي بلدنا إندونيسيا المحبوب، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر وأعن. Teman-teman semua, mari kita ngaji Kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Ini adalah pengajian terakhir ya, malam ini khataman. Setelah kita ngaji Al-Munqidh selama kurang lebih 5 bulan, sejak bulan puasa tahun ini sampai bulan Safar pada malam hari ini ya. Jadi ini persis bulan sebelum bulan Maulud ya, kita khataman Kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kitab Al-Munqidh halaman 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani ya, paragraf kedua di tengah-tengah itu. Ats-tsani ayyuqala lil 'ammi yambaghi an ta'taqida anna al-'alima ittakhadha ilmahu dhukhran li nafsihi fil akhirati wa yadhunnu anna ilmahu yunjihi wa yakunu syafi'an lahu hatta yatasahala ma'ahu fi a'malihi li fadilati ilmihi wa in jaza an yakuna ilmuhu ziyadata hujjatin alaihi fahuwa yajuzu an yakuna ziyadata darajatin lahu wa huwa mumkinun. Ini kita masih
membahas mengenai ya orang-orang yang mengingkari kenabian dengan alasan yang kira-kira tidak terlalu prinsipil ya. Kalau yang prinsipil yang sebelumnya yaitu sangkalan atau mengingkari Nabi dan ajaran-ajaran Nabi berdasarkan ajaran filsafat ya. Kalau yang kedua ini ada orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Nabi karena tingkah laku orang-orang Islam sendiri ya. Terutama para ulama ya, tokoh-tokoh Islam, para kiai, para ustadz ya, yang mereka itu tingkah lakunya, tindakannya tidak mencerminkan ajaran Kanjeng Nabi, sehingga ada beberapa orang yang kemudian berkesimpulan kalau ajaran Kanjeng Nabi itu benar, kenapa para ulama yang merupakan penerus, pewaris Nabi itu gagal melaksanakan ajaran itu. Artinya kalau ini ajaran yang benar, ya mestinya itu dicerminkan dalam tindakan para tokoh-tokoh agama itu. Tapi tokoh-tokoh itu ternyata tidak mampu bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran Kanjeng Nabi. Jadi kesimpulannya, kalau gitu ajaran ini salah. Wong tokoh-tokohnya sendiri aja nggak melaksanakan itu. Nah ini keberatan kedua yang biasanya datang dari orang-orang awam ya. Jadi orang-orang awam ini kan menilai suatu ajaran berdasarkan perilaku orang-orang yang mengikuti ajaran itu. Jadi tindakan jadi ini seperti sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, ada orang-orang yang benci Islam karena tindakan orang Islam sendiri. Jadi mereka menganggap orang Islam yang tindakannya itu buruk itu dipakai untuk menghakimi Islam sebagai agama yang buruk juga. Karena sebagian orang-orang Islam itu melakukan tindakan kekerasan. Jadi kalau begitu kesimpulannya Islam adalah agama kekerasan. Seperti persepsi yang ada di Barat saat ini. Jadi Islamofobia, kebencian kepada Islam itu semua terjadi karena perilaku sebagian umat Islam sendiri. Dan itu ternyata sudah ada pada zaman Al-Ghazali itu ya. Atsani kedua. Nah, sekarang jawabannya bagaimana? Jawaban kedua adalah an yuqala, dikatakan lil ammi kepada orang awam yang punya persepsi seperti tadi itu ya. Baik orang awam ini orang awam Islam sendiri atau orang awam di negeri-negeri non muslim di barat ya, orang-orang pada umumnya yang yaitu menghakimi Islam berdasarkan tindakan orang-orang Islam sendiri ya. Nah, bagaimana kepada orang-orang yang ingkar kepada ajaran Kanjeng Nabi seperti ini? Nah, jawabannya adalah ini, yang bagi ya. Jadi kepada orang itu dikatakan begini, yang bagi seyogianya anta kita untuk meyakini engkau annal alim, sesungguhnya orang alim yang gagal menjalankan ajaran-ajaran kenabian itu, ittakhadha menjadikan orang alim ini ilmunya orang alim zukhran sebagai simpanan, sebagai deposito linafsi bagi dirinya orang alim ini nanti fil akhirati di dalam kehidupan kelak. Ilmunya menjadi simpanan, menjadi modal nanti hidup di akhirat ya. Jadi orang alim, jadi kamu kalau ada orang alim gagal menjalankan ilmunya atau ajaran Kanjeng Nabi yang dia pelajari dari hadis, dari kitab-kitab ya. Nah, sebaiknya kalau ada orang alim seperti ini, wahai engkau orang yang menghakimi ajaran Kanjeng Nabi berdasarkan tindakan orang alim itu, kamu sebaiknya punya pandangan seperti ini, husnudzon lah ya. Orang alim ini dia ya karena punya ilmu, dia bisa mempunyai atau bisa menjadikan ilmunya ini sebagai modal nanti di akhirat ya. Wa yadhunnu dan mengira orang alim ini anna ilmu sesungguhnya ilmunya orang alim ini yunjihi bakal bisa menyelamatkan ilmunya orang alim kepada orang alim, wa yakunu dan bakal ada ilmunya ini syafi'an sebagai pemberi syafaat lahu kepada orang alim. Jadi mungkin saja orang alim ini menganggap ilmunya nanti di akhirat itu bisa menjadi pembawa syafaat, pembawa pertolongan. Walaupun dia di dunia ini bertindak salah banyak dosanya,
Dia mengira nanti di akhirat ilmunya itu bisa menjadi sumber syafaat dia. Ya. Karena itu hatta yatasahala, sehingga menjadi ceroboh orang alim itu, menjadi menggampangkan ma'ahu bersama ilmunya ini fi a'malihi, di dalam tindakannya orang alim, karena li fadilati ilmihi, karena keunggulan ilmunya orang alim ini. Jadi mungkin saja orang alim itu punya persepsi seperti itu, ilmunya nanti itu bisa menolong dia di akhirat. Karena itu di dunia dia agak ceroboh, tindakannya tidak mencerminkan ilmunya. Ya. Jadi inilah cara kita untuk memahami tindakan orang alim yang tidak sesuai dengan ilmunya. Barangkali orang ini mengira ilmunya nanti di akhirat itu bisa menyelamatkan dia, sehingga di dunia ini tindakannya itu kadang ceroboh itu. Mungkin saja. Ya. Fahuwa, maka orang alim ini, atau fahuwa maka keadaan berikut ini dhamir sya'an, ya. Ya juzu mungkin an yakuna, atau fahuwa maka ilmunya tadi itu, ya juzu mungkin saja ilmunya tadi, an yakuna, ada ilmu itu ziyadata darajatin, sebagai tambahan derajat atau level, ya, lahu, bagi orang alim ini. Wahwa, dan kemungkinan seperti ini mungkin adalah mungkin saja, ya. Jadi ilmunya orang ini boleh jadi walaupun dia di dunia banyak berbuat salah, tapi karena dia punya ilmu, mungkin saja Allah akan menjadikan ilmunya dia sebagai tambahan derajat dia nanti. Oh, saya lompat ini, ya. Wa in jaza, walaupun mungkin an yakuna, ada ilmunya orang alim ini ziyadata hujjatin, sebagai tambahan hujjah atau argumen atau alasan untuk mendamprat alaihi, terhadap orang alim ini. Karena dia punya ilmu, ternyata gagal menjalankan ilmunya, jadi ilmu ini alih-alih menjadi sumber syafaat bagi dia nanti di hari kelak, justru malah menjadi faktor pemberat, ya, nanti di hari akhir. Oh, kamu ini sudah punya ilmu, kok tidak melaksanakan ilmu kamu, ya. Jadi nanti justru di akhirat boleh jadi ilmunya ini bukan menjadi syafaat, tapi justru menjadi saksi yang memberatkan dia. Kalau orang bodoh berbuat ceroboh atau berbuat salah, ya namanya bodoh. Ini orang alim sudah punya ilmu kok berbuat salah. Jadi justru ilmunya nanti itu di akhirat boleh jadi malah menjadi alasan yang memberatkan dia, bukan menjadi sumber syafaat, ya. Itu kemungkinan juga, ya. Meskipun mungkin saja begitu, fahuwa, maka ilmunya orang alim ini ya juzu, boleh jadi an yakuna, ilmu tadi ziyadata darajatin, tambahan derajat lahu, bagi orang alim itu. Jadi dua kemungkinan, boleh jadi ilmu ini nanti menjadi alasan yang memberatkan dia, bisa juga menjadi alasan untuk menaikkan derajat dia, karena orang berilmu seperti dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, itu derajatnya dinaikkan. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya. Orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya dinaikkan. Jadi orang berilmu yang berbuat dosa dan dunia ini, ya nanti di akhirat ada dua kemungkinan, boleh jadi dia ditolong oleh ilmunya, bisa juga dia justru siksanya diperberat karena ilmunya itu, ya. Wahua, dan hal ini mungkin saja, ya. Karena itu fahuwa, maka orang alim ini wa intaroka, senajan atau walaupun meninggalkan orang alim ini al-amala, mengamalkan ilmunya di dunia ini, minimal fayudli, maka orang ini memberikan bil ilmi atau
Adla yudli itu artinya adalah menimba ya. Mengerek timba atau mengulurkan timba. Kalau dulu orang ngangsu di sumur itu kan pakai timba diikat dengan tali, kemudian talinya dijulurkan, diturunkan ke bawah supaya timbanya bisa sampai ke sumur untuk mengambil air. Tindakan kamu menjulurkan timba ke bawah ke dalam sumur itu namanya dalam bahasa Arab itu adla yudli ya, menurunkan timba. Artinya apa? Memberi sesuatu ya. Fayudli, maka memberi orang ini bil ilmi, dengan ilmunya ya. Walaupun dia itu gagal mengamalkan ilmunya di dunia ini, minimal dia sudah mensedekahkan, menyebarkan, memberikan ilmunya kepada orang lain. Sementara kamu, wahai orang yang tidak berilmu, yang mengingkari ajaran kenabian dengan menjadikan tindakan orang alim itu sebagai alasan untuk tidak percaya kepada ajaran kenabian, kamu kan nggak punya ilmu gitu. Jadi kamu jangan menjadikan orang alim sebagai alasan bagi kamu untuk meninggalkan agama. Amma anta, adapun engkau ayyuhal ami, wahai orang awam yang sok menilai orang alim ini, idza nazarta, jika melihat engkau ilahi kepada orang alim ya. Karena orang alim ini tidak mengamalkan ilmunya, fatarakta, maka ikut-ikutan engkau meninggalkan engkau al-amala, mengamalkan ilmu juga. Sementara engkau anil ilmi, dari ilmu, atilun, kosong. Ya fatahliku, maka rusak engkau ya. Bisu'i amalika, karena jeleknya amal kamu, dan karena kamu nggak punya ilmu, jadi wala syafi'ah, tidak ada pemberi syafaat laka bagimu nanti di hari kelak ya. Kalau orang alim walaupun di dunia ini mungkin gagal menjalankan ilmunya, minimal ilmunya ini karena dia punya ilmu itu insya Allah menjadi penolong bagi dia. Meskipun tidak mesti, bisa juga ilmunya tidak menolong, tapi malah justru memberatkan orang alim itu. Tapi kemungkinan bahwa ilmu itu nanti di akhirat bisa menolong dia, itu ada kemungkinan itu. Nah kalau kamu nggak punya ilmu, apa yang akan menolong kamu di akhirat nanti? Sudah nggak mengamalkan ajaran kebenaran yang datang dari Kanjeng Nabi, sudah nggak beramal baik, nggak punya ilmu pula. Jadi kamu nggak punya sandaran sama sekali nanti di hari akhir itu ya. Inilah cara untuk menjawab orang awam yang tidak percaya kepada ajaran Islam dengan alasan para ulama yang menjadi tokoh Islam itu tidak mengamalkan ilmunya. Lalu berkesimpulan ajaran Kanjeng Nabi itu salah itu. Atau dia ikut-ikutan tidak menjalankan ajaran Islam karena kiai aja tidak menjalankan ajaran Islam, apalagi saya, kira-kira begitu. Nah inilah ya jawaban kedua. Asal itu jawaban ketiga. Wahua, dan jawaban ketiga ini al-haqiqatu adalah hakikat, adalah kebenaran yang hakiki ya. Inilah jawaban ketiga yang mencerminkan hakikat sesuatu ya, inti dari sesuatu. Pada hakikatnya annal alima, sesungguhnya orang yang alim, al hakikiyah, yang benar-benar alim ya. Jadi orang alim itu ada al alimul hakiki, ada al alimul aba-abali ya, orang alim abal-abal. Annal alimal hakiki, ya sesungguhnya orang alim yang sesungguhnya, yang hakiki, bukan abal-abal. Kalau benar orang alim, la yuqarifu, tidak akan menjalankan, melakukan orang alim ini kemaksiatan. Kecuali illa ala sabilil hafwati, kecuali karena lupa, alpa. Walayakunu, kalaupun dia salah berbuat maksiat, walayakunu, dan tidak ada orang alim ini musirron ya, terus menerus alal ma'asi, terhadap kemaksiatan itu aslan sama sekali. Ya salah sekali dua kali, tapi tidak akan
berbuat kesalahan secara konsisten, musirran. Ya. Karena beda ya, ada orang yang khilaf sekali atau 2 kali. Ada orang yang khilaf terus-terusan ya. Kalau terus-terusan bukan khilaf namanya. Ya memang dasarnya memang brengsek gitu kan. Jadi al-israru alal ma'siyah, terus-terusan berbuat maksiat itu bukan tanda bahwa dia khilaf. Ya memang dasarnya dia sengaja memang melakukan maksiat ya. Nah, orang alim yang benar-benar alim itu kalaupun salah paling ya salah karena al-hafwah ya, karena kekhilafan, tapi tidak akan musirran alal maksiyah, tidak akan terus-menerus berbuat kemaksiatan. Kenapa? Idzil ilmul hakiki, karena ilmu yang sesungguhnya yang hakiki ya. Ma adalah jadi ilmu yang benar-benar ilmu, jadi bukan sekedar informasi ya. Ini harus hati-hati ya. Sekarang ini abad informasi ya, era informasi. Informasi itu tidak mesti ilmu ya. Karena informasi itu ya diterima oleh orang, kemudian ya sudah selesai, tidak mengubah hidupnya. Tapi kalau yang disebut dengan ilmu yang sesungguhnya, al-ilmul hakiki, itu adalah ma ilmu yu'arrifuhu, yang memberitahu ilmu ini hu kepada orang alim, annal ma'siyat, sesungguhnya maksiat, melanggar ajaran dari Allah itu adalah summun, adalah bisa, adalah racun ya, muhlikun, yang merusak. Itu namanya ilmu itu. Bukan informasi. Jadi kalau orang yang punya ilmu yang sungguh-sungguh, itu dia paham bahwa maksiat itu bisa seperti racun, akan menggerogoti rohani kita. Akhirnya kita rusak itu. Wa annal akhirat, dan sesungguhnya akhirat. Jadi kalau ilmu beneran itu ya. Kalau jenengan kok punya ilmu yang beneran, itu pasti akan membuat orang ini paham. Dan tidak hanya paham, setelah paham menjalankan sesuai dengan tuntutan ilmu itu, bahwa akhirat itu khairun, lebih baik minat dunia, dari dunia. Kalau ada orang punya ilmu justru membuat dia tambah cinta dunia, itu pertanda bahwa ilmunya bukan al-ilmul hakiki. Sudah pasti itu. Jadi kalau ada orang punya ilmu, seberapa banyak pun ilmunya itu, setelah dia punya ilmu itu justru cintanya kepada dunia bertambah-tambah. Itu pertanda bahwa ilmu yang dia peroleh bukan al-ilmul hakiki. Bukan al-ilmul hakiki itu. Ilmul hakiki adalah ilmu yang membuat orang punya kesadaran dan bertindak sesuai dengan kesadaran itu, bahwa dunia ini adalah kehidupan yang ada sekarang ini, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang real itu nanti di hari kelak itu. Nah, waman barang siapa arafa, yang mengerti zalika, hal itu, maka la yabi'u, tidak akan menjual al khaira, kebaikan, bima, ditukar dengan sesuatu, huwa, yang sesuatu ini adna, lebih rendah, nggak mungkin. Wahadzal ilmu, dan ilmu seperti inilah ilmu yang diajarkan, diulas secara panjang lebar di dalam kitab Ihya oleh Al-Ghazali ya. Wahadzal ilmu, dan ilmu seperti ini la yakhsulu, tidak akan terjadi, tidak akan diperoleh, tidak akan terperoleh bi anwa'il ulumi, dengan segala jenis ilmu, allati yastahilu, yang sibuk biha, dengan ilmu ini, aktsarun nasi, sebagian besar orang. Falidzalika, karena itulah, la yazidu, tidak menambahkan, zalik, ilmu tadi itu, hum, kepada orang-orang ini, atau la yazidu, tidak menambahkan, hum, kepada orang-orang ini, zalikal ilmu tadi itu, illa jur'atan, kecuali tambah berani, ala maksiatillahi ta'ala, terhadap maksiat kepada Allah. Jadi ilmu seperti ini itu bukan ilmu yang banyak dipelajari kebanyakan orang itu ya. Ilmu yang di kampus-kampus, di universitas,
Bukan ilmu itu. Ilmu seperti ini ilmu yang ya ilmu rohani ya, ilmu seperti diajarkan oleh para sufi-sufi itu, ilmu yang transformatif ya. Dan termasuk ilmu-ilmu agama, ilmu yang the so-called ilmu agama, ilmu yang seolah-olah labelnya ilmu agama, fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, segala macam itu. Walaupun labelnya ilmu agama, tapi bisa saja ilmu ini tidak menambah orang itu makin menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, tapi justru menambah dia mencintai dunia dan makin berani bermaksiat kepada Allah itu. Kadang-kadang ada ilmu yang labelnya itu bukan ilmu agama, ilmu fisika atau biologi atau ilmu mengenai virus, karena hari-hari ini kita lagi berhadapan dengan pandemi ya. Orang-orang yang belajar virologi, ilmu mengenai virus, mengenai epidemi, ya epidemiologi misalnya. Ini ilmu-ilmu yang labelnya bukan ilmu agama, tapi karena orang ini mempunyai sikap yang tepat kepada ilmu itu, dia kemudian dari ilmu itu justru mendapatkan hikmah, mendapatkan kebijaksanaan. Ilmu itu menambah dia makin dekat kepada Allah dan makin takut kepada Allah, makin menyadari bahwa kehidupan dunia ini sementara. Jadi al-ilmul hakiki, ya, ilmu yang sungguh-sungguh itu tidak mesti ilmu yang labelnya agama. Ilmu yang tampaknya ilmu yang sekuler ya, yang diajarkan di perguruan tinggi umum itu bisa juga membuat orang itu menjadi rohaninya tambah berkualitas. Ada ilmu yang labelnya agama tapi justru membuat orang itu menjadi jauh dari agama, jauh dari Allah itu. Ya naudzubillah ya. Jadi dan saya kira banyak contohnya ya. Ada orang-orang yang belajar agama justru malah tidak makin dekat kepada agama. Ada orang yang belajar ilmu-ilmu non agama malah justru dekat kepada agama. Jadi ilmu hakiki ini konsep penting ini ya. Jadi al-ilmul hakiki ya. Al-ilmul hakiki. Ada ilmu yang al-ilmul ababali ya, ilmu abal-abal ya. Wa ammal ilmul hakiki, adapun wa ammal ilmul hakiki, adapun ilmu yang sungguh-sungguh ya, fayazidu maka akan menambah ilmu ini sahibahu kepada orang yang punya ilmu ini, tambah khasyatan, tambah kesadarannya akan Tuhan ya, takut kepada Tuhan, artinya makin naik God consciousness-nya ya, kesadaran dia mengenai Tuhan. Tuhan terasa hadir bagi orang itu dalam setiap waktu ya, itu khasyah wa khaufan, dan takutnya kepada Allah. Dan sikap khasyah ini ya, sikap takut kepada Allah ini bukan takut dalam pengertian seperti takut orang takut kepada kegelapan misalnya, bukan itu, tapi takut di sini artinya adalah kamu atau kita atau orang itu sadar mengenai kehadiran Allah pada setiap momen, yaitu khasyah. Jadi kata khasyah di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai kesadaran ketuhanan ya. God consciousness ya. Kesadaran ketuhanan. Nah, ilmu yang hakiki ini ilmu yang menimbulkan hal itu. Wadzalika, dan khasyah dan khauf ini yahulu akan menghalangi dzalik ini bainahu antara orang yang punya ilmu tadi itu wa bainal ma'asi, dan antara kemaksiatan. Jadi ilmu ini bisa menghalangi dia dari kemaksiatan. Illal hafawati, kecuali kekhilafan kecil ya, allati la yanfaku, yang tidak akan bebas anha dari hafawat, al basyaru, manusia ya, namanya manusia kadang salah ya, mungkin saja fil fatarati, di dalam waktu-waktu tertentu, tapi dia tidak kemudian setelah berbuat salah diulang terus-menerus, yang itu namanya israr tadi itu. Wadzalika, dan kesalahan-kesalahan seperti tadi itu, al-hafawat ini la yadullu, tidak. Jadi kalau ada ulama berbuat kesalahan ya,
itu bukan berarti la yadullu, tidak menunjukkan zalika tadi itu ala dhu'fil imani, terhadap lemahnya iman. Enggak, ya. Imannya tetap kuat, cuma ya namanya manusia punya segi-segi kelemahan, kedhaifan, ya. Seperti dikatakan, disabdakan Kanjeng Nabi, setiap manusia dalam dirinya itu ada setannya masing-masing, ya. Yang kadang salah. Fal mu'minu, maka orang yang beriman, muftanun, ya, atau mufattanun, ya. Fal mu'minu, maka orang yang beriman itu adalah orang yang mufattanun, kadang-kadang kena fitnah, tetapi sekaligus tawabun, dia juga bertobat, ya. Banyak tobatnya. Kadang-kadang terjatuh pada fitnah, tapi kemudian ingat, ya, dan kemudian tobat itu. Wahuwa, dan orang mukmin seperti ini ba'idun, jauh anil israri, dari terus-menerus berbuat maksiat, wal ikbabi, dan terjerumus ke dalam kemaksiatan secara terus-menerus, ya. Enggak, dia kadang kena fitnah tapi tawabun, ya. Fahada, maka inilah nah ini sudah sampai di ujung kitab Al-Munqidh, ya. Jadi kita sudah sampai di akhir. Fahada, maka inilah sesuatu aratu yang menghendaki aku Al-Ghazali an adzkura, untuk menerangkan aku kepada fi dzambil falsafati, di dalam mengecam filsafat sebagai alasan untuk menolak ajaran Kanjeng Nabi, ya. Tidak semua falsafah itu menjadi alasan untuk menolak ajaran agama. Tidak. Ada filsafat yang justru membuat orang menjadi dekat kepada agama. Tapi kalau filsafat dijadikan sebagai alat untuk meninggalkan ajaran agama, mengkritik agama misalnya, ya, atau bahkan malah mencerca agama, mengejek agama, nah ini yang perlu dikritik itu. Wa ta'limi, dan mengecam ajaran ta'lim, yaitu ajaran orang-orang Syiah Batiniyah atau Ismailiyah, ya. Wa afati, dan afatnya atau bahaya-bahayanya ajaran ta'lim, ya. Wa afatiman, dan bahayanya orang-orang. Nah, ini juga ajaran tentang at-ta'lim, ya, ajaran Syiah Ismailiyah itu ada segi-segi bahayanya, tapi juga orang yang angkaro, yang mengingkari alaihim, kepada orang-orang filosof dan para pengikut ajaran Syiah Ismailiyah atau Ta'limiyah, ya. Itu juga orang yang mengingkari, mengkritik atau mengecam ajaran-ajaran filsafat dan Syiah Ismailiyah, la bitoriki, tidak dengan caranya ingkar, ya. Artinya tidak tahu ngerti caranya mengkritiknya ngawur, itu juga berbahaya. Dengan kata lain, orang yang membela agama dengan cara yang keliru itu justru berbahaya kepada agama itu sendiri, ya. Wa nas'alu, dan meminta kita Allah kepada Allah Al-Azima, yang Maha Agung, an yaj'ala, untuk menjadikan Allah kepada kita semua, mimman, termasuk orang-orang atharo, yang memilih orang ini kepada Allah, ya. Atharo, yang memilih Allahu kepada man ini, ya. Wastaba, dan sama memilih Allahu kepada man ini. Wa arsyada, dan menunjukkan Allahu kepada man ilal haqqi, kepada jalan kebenaran. Wahada, dan menunjukkan Allahu kepada hak. Wa alhama, dan memberikan ilham, memberikan pengetahuan Allahu kepada man ini, zikrahu, untuk mengingat Allah, hatta la yansa, sehingga tidak melupakan orang ini kepada Allah. Wa asama, dan menjaga Allahu kepada orang-orang ini an syarri nafsihi, dari kejahatan dirinya orang-orang ini, hatta lam yu'athir, sehingga tidak berpengaruh alaihi, kepada man tadi ini, siwahu, selain Allah, ya. Wastahlasha, dan memilih Allahu kepada man ini, li nafsi, bagi dirinya Allah, hatta la ya'buda, sehingga tidak menyembah orang ini illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin khairil bashar wa ala ummatihi khairil umam
Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa menamatkan kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Saya bahagia luar biasa teman-teman ya. Kebahagiaan saya mengkhatamkan kitab ini tidak tergambarkan. Apalagi ini kitab yang ditulis oleh ulama agung Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Dan teman-teman yang ikut ngaji ini walaupun bolong-bolong ya, tapi yang penting ikut. Insya Allah, ya rahmukillah, insya Allah bisa mendapatkan ya barokah ya. Ini kitab yang luar biasa, Al-Munqidh Minadh Dhalal ini. Jenengan yang ikut ngaji kitab ini insya Allah mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Saya sendiri membaca kitab ini selama 5 bulan ini, dari bulan puasa sampai sekarang, mendapatkan banyak hal, pelajaran, hikmah, dan juga pengalaman-pengalaman yang tidak saya duga sebelumnya ya. Nggak tahu ya, ketika saya ngaji kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini, tiba-tiba di tengah perjalanan ada hal-hal yang nggak saya duga sama sekali. Misalnya tiba-tiba di tengah ngaji Al-Munqidh ini terjadi ada perdebatan publik mengenai soal hubungan antara agama dengan sains dan filsafat ya, yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, jadi polemik ya di media sosial, dan saya juga walaupun tidak intensif juga ikut terlibat dalam perdebatan itu. Dan terus terang kitab ini membantu saya dan kita semua untuk memahami dengan lebih baik ya beberapa hal yang kita hadapi sekarang, termasuk masalah yang sekarang ini menjadi tema percakapan di banyak kalangan ya, yaitu soal hubungan antara agama dengan sains modern ya. Karena ada sebagian orang yang berpandangan bahwa ya orang itu harus milih, apakah milih agama atau sains. Kalau milih agama ya berarti tidak percaya sains, kalau percaya sains berarti meninggalkan agama, jadi harus milih salah satu. Nah, itu kan sekarang ada itu sebagian orang yang punya pandangan seperti itu. Nah, kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini membantu kita untuk memahami ya, hubungan yang tepat antara agama dengan sains ya. Dan jenengan dengan ngaji kitab Al-Munqidh ini itu secara tidak langsung sudah sama dengan belajar ilmu atau kitabnya Imam Ghazali yang lain yang sangat terkenal, yaitu Tahafutul Falasifah ya. Kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali sebagai kritik atas filsafat ya. Dan ringkasan dari kitab itu sebetulnya termuat dalam kitab ini. Jadi secara tidak langsung kita sudah belajar kitab itu meskipun hanya ringkasannya. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan kitab ini. Dan sebelum saya lanjutkan sebentar ke ngaji Ihya, ini ada beberapa hal yang perlu saya umumkan ya. Pertama, saya mungkin ya tadi pagi Mas atau Kiai Akrom minta ya, biasanya kalau khataman kemudian dibagi sanadnya, sanad kitab ini ya. Ya terus terang saya ini ngaji kitab Al-Munqidh ini ya saya belajar sendiri, tidak pernah saya ngaji dari guru saya sebelumnya ya. Meskipun kitab-kitabnya Imam Ghazali yang lain pernah saya kaji, pernah saya ngaji bersama guru saya, tapi untuk kitab ini ya itu saya belum pernah ngaji dengan kiai siapapun ya. Dan memang kitab ini juga jarang dibaca di pondok setahu saya ya. Ya ada beberapa kiai yang membaca kitab ini, termasuk Kiai Mustafa Bisri, Gusmus ya, ayahandanya Mbak Admin itu pernah ngaji kitab ini, kalau tidak salah sekitar mungkin 3 tahun yang lalu ya, beliau pernah ngaji kitab ini. Tapi jarang memang kitab ini dikaji. Jadi saya ngaji kitab ini ya berdasarkan bacaan saya sendiri, mutolaah saya sendiri. Tapi makanya saya tidak akan
membagikan sanadnya kitab ini, tetapi saya akan membacakan sanad ilmu saya dari guru-guru saya sampai Imam Ghazali. Ya. Saya tidak akan membagikannya sebagai sanad, tapi sebagai sekedar informasi saja. Saya akan membacakan jalur dari mana saya mendapatkan ilmu dari guru saya dari guru saya sampai kepada Imam Ghazali. Ya. Itu ya perlu saya sebutkan juga, ini sebagai ya tradisi baik yang ada di pesantren ya. Jadi saya ini belajar baik ilmu syariah ya, ilmu keagamaan, ilmu hikmah atau tasawuf atau ilmu alat ya, ilmu adawat dari guru saya ya, dari guru saya yang adalah ayahanda saya sendiri, yaitu Kiai Abdullah Rifai. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Dan ayahanda saya mendapatkan ilmu ini dari gurunya, yaitu yang merupakan kakek saya sendiri, yaitu Kiai Muhammadun Pondoan. Kiai Muhammadun dari Kiai Yasin Bareng, Kiai Yasin dari Kiai Amir Pekalongan. Kiai Amir ini adalah sekretaris pribadinya Syekh Mahfud Termas ya, yang merupakan syekhnya para ulama yang ngaji di Makkah pada saat itu. Kemudian Syekh Amir dari Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahfud dari Sayyid Abi Bakar Syato Al-Makki, pengarang kitab I'anatul Thalibin yang terkenal. Syekh Abu Bakar Syato dari Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan, dari Anis Syekh Uthman bin Hasan Ad-Dimyati, An Abdillahi Asy-Syarqawi, Anil Ustadz Muhammad bin Salim Al-Khifni, Anil Budairi, Anil Mulla Ibrahim Al-Qurani. Ini adalah ulama terkenal yang salah satu kitabnya yaitu Ithafuz Zaki itu dikaji Profesor Oman Fathur Rahman ya, dalam ngaji ngariksa yang diadakan beberapa kali ya melalui online juga. Syekh Ibrahim Al-Qurani, An Muhammad bin Syarif, Anil Faqih Ali bin Muhammad Al-Hikmi, An Syihab ibn Ahmad ibn Hajar Al-Haytami, Anil Qadhi Zakaria, Anil Hafidh ibn Hajar Al-Asqalani, An Abi Ishaq At-Tanuhi, An Taqi Sulaiman ibn Hamzah, An Umar ibn Karam Ad-Dinawari, Anil Hafidh Abil Faraj Abdul Khaliq ibn Ahmad ibn Yusuf Al-Baghdadi, Anil Muallif Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mari kita bacakan Fatihah kepada para ulama-ulama ini yang menjadi guru dari guru-guru saya, dan otomatis teman-teman semua ini yang ngaji kitab Al-Munqidh selama 5 bulan ini mendapatkan ilmunya melalui saya, melalui guru saya sampai kepada Imam Ghazali. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, terima kasih kepada Cak Mashkuruddin Hafid, Mbak Maghfirah, Mbak Ning Evi Ghazali, dan teman-teman yang lain yang berbaik hati untuk mengirim tumpeng malam ini. Baru datang tadi habis maghrib ya, atau ya habis isya, tumpengnya datang untuk ya makan-makan kecil. Nanti setelah acara ngaji ikhya sebentar ya, nanti kita akan ada acara ya sedikit khataman syukuran, khataman ngaji Al-Munqidh yang akan disiarkan melalui Zoom oleh Cak Maskur ya. Cak Maskur ini jagoan mengelola acara di Zoom. Nanti ada sedikit ya, ada bagi-bagi tumpeng tapi secara online. Terima kasih Mbak Maghfirah, Mbak Evi Ghazali, Mbak Hidayatul Thayyibah, Cak Maskur. Ini teman-teman yang gotong royong untuk mengirimkan
tumpeng. Ini tumpengnya belum saya makan dari tadi. Saya hari ini ya puasa Kemis, jadi belum buka dari tadi, hanya minum saja. Saya sengaja menunggu tumpengnya Mbak Maghfirah dan Mbak Evi Ghazali ini. Saya tunggu khataman dulu sehingga dapat berkahnya Imam Ghazali ya. Kemudian yang nanti saya mohon teman-teman nanti ikut ya acara syukuran sebentar ya melalui Zoom. Alamatnya sudah dibagi Mbak Admin di halaman komentar ya. Pengumuman ketiga, wah ini Mbak Admin ini berbaik hati sekali. Ini kita mau memberikan hadiah buku atau giveaway beberapa buku. Pertama, ini buku yang spesial sekali, karangan atau terjemahan ayahanda Mbak Admin Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus atas salah satu karya Imam Ghazali, Kimiyahus Sa'adah ya. Ini adalah buku terjemahan Gusmus, Proses Kebahagiaan. Ini buku spesial. Saya katakan spesial karena Kimiyahus Sa'adah itu merupakan ringkasan dari kitab Ihya yang sangat ringkas sekali dan diterjemahkan oleh Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus yang pernah belajar. Teman-teman ini dengarkan ya. Gusmus dulu waktu kuliah di Mesir itu pernah belajar dengan sufi besar namanya Dr. atau Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud itu seorang sufi besar, pengikut tarekat Syadziliyah, luar biasa alimnya, mungkin salah satu wali besar yang pernah hidup pada awal abad 20 ya. Dan beliau disebut sebagai Imam Ghazali kecil atau Al-Imamul Al-Ghazali As-Saghir atau Al-Ghazaliyul Qarnil Ishrin ya. Ghazalinya abad 20. Gusmus itu pernah belajar langsung dengan orang ini, kiai ini namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, yang Syekh Abdul Halim Mahmud ini juga pernah mentahqiq ya atau mengedit kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ya. Ini kitabnya nanti dihadiahkan kepada santri Ihya yang beruntung ikut ikut kompetisi atau giveaway. Kedua, kitab Menjadi Manusia Rohani, ini buku saya, nanti dihadiahkan juga. Semua pakai tanda tangan nanti. Kemudian buku saya yang baru yang saya tulis bersama Pak Haidar Bakir, Sains, Religius, dan Agama Saintifik. Ini merupakan terjemahan dalam konteks modern dari kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kemudian buku saya yang lain yang terbit sebelumnya pada bulan puasa, Jika Tuhan Maha Kuasa, Kenapa Manusia Menderita. Ini juga kitab atau buku yang saya tulis sebagai semacam ya mungkin bukan syarah tapi ulasan saya terhadap kitabnya Imam Ghazali ya yang lain, yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad ya, mengenai akidah ini, akidah Asy'ariyah. Dan yang terakhir ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Abad Badruzzaman, teman saya yang merupakan dosen UIN Tulungagung ya, atau IAIN Tulungagung. Ini buku yang ditulis juga selama sebulan pada bulan puasa Ramadan kemarin, menggali spiritualitas Ramadan, syarah renungan Rektor IAIN Tulungagung yang saya berikan kata pengantar bersama Gus Nadir Syah Hussein ya. Ini ada 5 buku. Syaratnya untuk mendapatkan hadiah ini nanti ini diundi ya. Jadi yang mau ikut giveaway ini ya caranya adalah jenengan dipersilakan untuk menuliskan salah satu kutipan yang mungkin berkesan bagi jenengan dari kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Jadi jenengan kutip salah satu kutipan dari kitab ini yang menarik jenengan ya. Nggak usah panjang-panjang, harus singkat, satu paragraf saja, jangan panjang-panjang, nanti kita gitu ya. Pokoknya kutipan pendek dari kitab Al-Munqidh yang mengesankan jenengan nanti ditulis di
di wall Facebook, kemudian di mention Mbak Admin atau saya dengan tagar apa? Di komentar sini aja. Oh, di komentar sini ya. Oh, langsung di komentar sini saja. Nanti biar nggak lama-lama. Jadi silahkan kutipan dari Al-Munqidh baik malam ini maupun dari malam-malam sebelumnya ya, yang masih jenengan ingat silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan dipilih oleh Mbak Admin. Nanti yang terpilih yang komentarnya paling baik nanti akan dihadiahi salah satu buku ini. Tentu yang paling pertama ini buku ini ya. Kedua Manusia Rohani. Jadi pertama adalah bukunya Gusmus, buku Manusia Rohani. Buku ini bersama Mas Haidar, buku saya yang ini ya syarah atas Al-Iqtisad fil I'tiqad, dan terakhir bukunya Mas Abad Badruzaman ini. Oke, sekian itu saja pengumuman malam ini. Ya ini biar seru-seruan saja ya, hadiahnya enggak. Tapi kalau ini hadiah yang istimewa, ini tidak main-main ya. Kalau yang lain nih ya biasa-biasa saja lah. Kalau ini nggak biasa ini. Ini hadiah yang khawas. Kalau ini awam, ya yang lain awam. Yang ini hadiah khawas karena ini terjemahan Gusmus atas buku Kimia Sa'adah karya Al-Ghazali, dan Gusmus sendiri pernah belajar dengan Imam Ghazali kecil abad 20, yaitu Syekh Abdul Halim Mahmud. Jadi ini nggak main-main ya. Sekian teman-teman, mari kita ngaji Ihya sebentar sebelum nanti kita mengikuti acara syukuran sebentar ya.